dan amalan fisik kelak di hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa perincian yang sudah kita jelaskan. Sepanjang dia tekadkan, dia azamkan, dia kuatkan atau dia kokohkan amalan hati tersebut, maka nanti akan dihisab oleh Allah. Tapi manakala hanya sebatas terlintas di dalam hati saja, tidak akan dihisab. Sekarang kita lanjutkan surah Al-Baqarah 285. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Kita mulai dari kalimat pertama, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Ya, artinya Al-Khaliq yang menciptakan, kemudian Al-Malik yang menguasai, yang memiliki, Al-Mudabbir yang memelihara. Yang memelihara atau mengurus. Kita terjemahkan sering itu Tuhan. Baik. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, telah beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Muncul pertanyaan, apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah? Maka jawabnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Sehingga maknanya mudah, bahwa telah beriman Rasul terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Maksudnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah beriman kepada Al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah beriman kepada Al-Quran. Namun Allah katakan di sini mudah bahwa Rasulullah telah beriman dengan apa yang diturunkan dari Rabb-Nya. Kenapa Allah tidak mengatakan amana rasulu bima
atau telah beriman Rasul bima unzila atau unzilal Quran. Tapi Allah katakan di sini telah beriman Rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya, menunjukkan bahwa Allah ingin ingatkan kepada Nabi dan kita semua bahwa Al-Quran itu bukan karya Nabi, tapi melainkan adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukan karya Nabi, melainkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti yang dituduhkan oleh kaum musyrikin Makkah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah itu adalah karya Rasulullah. Ada yang mengatakan pula bahwasanya apa yang kau sampaikan itu Muhammad adalah karya-karya orang terdahulu yang kau kutip. Banyak tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada Nabi ketika Nabi menyampaikan Al-Quran. Nabi sering disebut dengan penyair. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu sangat indah sekali, bukan? Kalau seseorang benar-benar paham bahasa Arab, dia tadabburi Al-Quran itu, maka terasa baginya bahwa sesungguhnya sangat indah sekali bahasa Al-Quran itu. Maka pantaslah disematkan oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi itu adalah karya Nabi, atau mereka mengklaim bahwa Nabi itu adalah seorang penyair. Nah, baik. Jadi yang bisa kita ambil pelajarannya bahwa Nabi Muhammad telah beriman kepada Al-Quran. Al-Quran bukan karya Nabi, melainkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita harus paham apa yang dimaksud dengan iman. Kan Allah katakan di sini bahwa telah beriman, Nabi telah beriman kepada Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan iman? Percaya, yakin. Iman apa artinya, Bunda? Percaya, yakin. Percaya, percaya atau yakin? Yakin dan percaya. Yakin dan percaya. Al-iman, al-yakin. Al-yakin apa artinya? Benar gitu. Percaya. Yakin itu artinya percaya. Jadi jangan disebutkan lagi yakin dan percaya. Iman itu bimakna al-yakin. Yakin itu percaya. Percaya tanpa sedikit pun ragu. Ya, percaya tanpa sedikit pun ragu. Itu yang dimaksud dengan iman. Kita sering mendengar istilah al-yaqin. Kadang muncul istilah dalam Al-Quran ilmul yaqin. Kemudian apa lagi? Ainul yaqin. Kemudian hakul yakin. Apa perbedaan, Bunda? Sering ya? Yakin, hakul yakin. Nah, sering dia menggunakan istilah itu. Terkadang dia menggunakan istilah yakin, ilmul yakin. Apa perbedaannya? Ilmul yakin, gimana nih saya terjemahkan? Nah, sini saja lah, coret-coret saja lah ya, Bunda ya. Ilmul yakin itu adalah yakin yakin melalui
indera pendengaran. Itu ilmu yakin, yakin melalui indera pendengaran. Kalau ainul yakin, yakin melalui indera penglihatan. Ainul yakin. Kalau hakul yakin, yakin setelah dirasakan. Saya tanya mudah, sikap kita terhadap berita-berita yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, contohnya bercerita tentang neraka, di mana nih posisi kita? Ilmu yakin, ainul yakin, atau hakul yakin? Ketika Allah berbicara tentang azab neraka, posisi kita di mana nih? Ilmu yakin, ainul yakin, atau hakul yakin? Oh, berarti dirasakan dulu azab neraka itu baru yakin. Kita sikap kita dalam Islam mudah, cukup dengar sudah yakin. Jangan sampai dilihat neraka itu baru yakin. Atau sampai dirasakan, itu namanya bukan lagi iman, tapi sudah penyesalan. Contoh ya, Bunda Teti pekan depan membawa durian. Contoh, serius ya. Mudah-mudahan dia, mudah-mudahan dia. Bawa durian, montok lagi kan. Ibu-ibu, saya pekan depan akan bawa durian, kata Bu Teti. Contoh, udah. Nah, saat itu kita di mana posisi kita? Ilmu yakin. Di antara tiga ini. Ragu-ragu. Mendengar baru Ilmu yakin, ilmu yakin. baru mendengar kan. Nah, pekan depan dibawa oleh Bu Teti durian itu. Itu lihat baru. Aku yakin. Ainul yakin lah. Ainul yakin. Setelah ini betul nggak? Kan ada nampak. Durian asli dan palsu. Setelah dibuka kan kita buka sama. Baru aku yakin. Baru. Betul bahwasanya bukan. Oh lah. Apa namanya Bu Teti bawa dulu durian itu namanya? Aku yakin. Hakul yakin. Makan. Nah, sikap kita bercerita tentang surga, neraka, semua bercerita tentang hal-hal yang gaib di sini benar. Ya, ilmu yakin. Jangan sampai ainul yakin baru percaya. Dilihat dulu neraka di depan mata baru percaya, itu bukan iman namanya. Udah terlambat. Udah terlambat namanya. Salam itu. Udah terlambat. Nah, Hidup kan akan lagi sih kan. baik, Hidup ke siapa? kita ulang ya. Ada kecek di Ada depan. kecil bertanya. Tak tuan tanya Allah. Kecek serang lagi. Nah, Asal terus boleh saya hapus bunda? Boleh. tanya belum boleh. Tanya kalau boleh. Tapi kalau di dalam ilmu tasawuf, kalau bunda beriman itu sampai pada tahap hakul yakin, itu imannya sudah maksimal. Kalau sholat seakan-akan dia merasa berhadapan dengan Allah, itu sudah hakul yakin tuh. Berarti makomnya sudah tinggi. Hakul yakin itu dia sudah mulai pada tahap apa? Merasakan. Jadi ketika sholat, udah sholat itu kan ada khusyuk minimal, ada khusyuk maksimal. Contoh, khusyuk minimal itu adalah dia fokus di dalam sholatnya, tidak berpaling di luar apa, maksudnya tidak berpaling di luar apa yang dia sibukkan dalam sholat. Artinya, ketika dia sholat, dia hanya sibuk memperbaiki bacaan sholatnya, dia sibuk
dia sibuk merenungkan bacaan sholatnya, dia tidak punya peluang untuk memikirkan di luar sholat itu namanya khusyuk minimal. Khusyuk maksimal ketika dia sholat seakan-akan dia sedang berada di hadapan Allah. Kita di mana? Khusyuk minimal atau maksimal? Sampai Minimal pun enggak Ustaz. sampai Minimal pun enggak Ustaz. Setidaknya Bunda raihlah khusyuk minimal. Walaupun tidak merasa bahwa ketika sholat itu Allah di depan kita, tapi setidaknya sibuklah kita di dalam sholat. Sibuk menyempurnakan gerakan dan rukunnya, sibuk menyempurnakan bacaannya, sibuk menerjemahkan bacaan sholat. Itu sudah khusyuk. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini Allah menyatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah beriman kepada Al-Quran. Poin pentingnya di sini Bunda. Wal mu'minun, kemudian Allah lanjutkan wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Apa beda kalimat ini dengan lafaz ini dengan lafaz ini? mana sama? Apa bedanya Bunda? Yang mana Ustaz? Mukmin apa artinya? Orang ini. Orang-orang yang beriman. Kalau amanu, Orang yang beriman ya. amanu orang-orang yang beriman juga. Ya ayyuhalladzina amanu, Hai orang-orang yang beriman. wahai orang-orang Yang beriman. yang beriman. Ya ayyuhal mu'minun. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Mukmin dengan amanu apa artinya? Sama-sama beriman. Sama-sama beriman. Perbedaannya? Ini ramai itu satu. Ini ramai, ini satu. Ini ramai juga Bunda. Kalau ini satu berarti yang Allah wajibkan puasa itu satu orang. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Perbedaannya di mana? Ini orangnya, ini kata kerjanya. Mukmin itu pelakunya, kata kerjanya aman. Jadi kalau yang di dalam surah Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang melakukan aktivitas keimanan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau Allah menyebut mukminun, berarti itu Allah menyebut orangnya. Tapi bukan hanya sebatas orangnya Bunda, tapi pelaku aktif. Pelaku aktif. Mukmin itu pelaku aktif. Jelas ya? Mukmin itu pelaku aktif. Contohnya apa? Qad aflahal mu'minun. Allah menyebutkan qad aflaha amanu atau qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan mukminun berarti pelaku aktif. Ciri-cirinya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di antara ciri mukmin itu adalah salatnya khusyuk. Sudahkah salat kita khusyuk? Berarti belum mukmin. Paham benar? Karena Allah menyebut ciri-ciri mukmin itu salatnya khusyuk. Kalau belum khusyuk, belum mukmin, masih amanu. Makanya syariat puasa itu yang Allah seru mukminu atau amanu? Amanu berarti nggak hanya yang kuat imannya saja, sepanjang ada iman di dalam hatinya wajib dia berpuasa. Paham ya? Kalau Allah andai kata Allah sebut
dalam Al-Baqarah itu, ya ayyuhal mu'minun kutiba alaikumusiyam. Berarti orang-orang yang kuat imannya saja yang wajib puasa. Yang tak kuat tak wajib, itu salah ya. Baik. Dan orang-orang yang beriman. Nah, muncul pertanyaan satu. Coba fokus ya Bunda, perhatikan di sini. Apa perbedaan nomor 1 dan nomor 2? Nomor 1, Nabi dan orang-orang beriman kepada Al-Quran. Satu. Yang kedua, orang-orang yang beriman kepada apa yang diimani oleh Nabi, yakni Al-Quran. Di mana letak perbedaannya, Bunda? Kalimat ini nomor 1 atau nomor 2? Orang-orang yang beriman. Kita terjemahkan ya. Telah beriman Nabi Muhammad SAW dengan apa yang diturunkan kepadanya dari rohnya. Artinya telah beriman Nabi terhadap Al-Quran dan orang-orang beriman. Oke, 1. Nah, sekarang pertanyaannya nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Nabi dan orang-orang beriman kepada Al-Quran. Sekarang perbedaannya di mana? Kalau nomor 1, Nabi dan orang-orang beriman kepada Al-Quran, berarti nomor 1 ini maksudnya adalah Nabi setara atau boleh langsung lompat ke Al-Quran. Boleh seperti itu orang-orang beriman. Kalau nomor 1 ini Bunda, Nabi dan orang-orang beriman kepada Al-Quran, berarti Nabi dan kita semua itu beriman kepada Al-Quran. Artinya apa? Kita mengamalkan Al-Quran itu dengan cara lompat ke Al-Quran. Sedangkan nomor 2, sikap orang yang beriman itu adalah mengimani apa yang diimani oleh Nabi. Maksudnya adalah kita wajib beragama ini ikut Nabi dalam mengamalkan Al-Quran. Mana yang benar? Nomor dua. Nomor 2. Ya. Nggak boleh langsung lompat ke Al-Quran, Bunda. Orang kalau lompat ke Al-Quran itulah muncul tuh. Banyak tuh sekarang komunitas-komunitas sesat yang mengatakan bahwasanya kafir itu kan tertutup. Siapapun itu, baik dia orang Islam, baik dia orang non-Islam, sepanjang dia baik, nanti pada akhirnya dia akan masuk surga. Itu karena lompat langsung ke Al-Quran, nggak ikut hadis Nabi. Itu kan orang-orang liberal itu, Bunda. Adakah di dalam Al-Quran perintah sholat asar, perintah sholat subuh? Tidak ada. Perintah sholat itu di dalam Al-Quran hanya umum saja. Aqimus sholat, dirikan sholat. Tapi perintah untuk melaksanakan sholat itu ada? Nggak ada. Di mana kita dapatkan? Dalam hadis. Jadi kalau orang melompat ke Al-Quran, meninggalkan hadis Nabi, sesat jadinya, Bunda. Contoh lagi, adakah Allah menyebutkan bagaimana tata cara sholat dalam Al-Quran? Enggak ada. Yang ada di mana? Dalam hadis. Boleh kita langsung lompat ke Al-Quran? Tidak boleh. Jadi sikap kita sebagai orang yang beriman itu, kalau kamu orang yang beriman, kamu mesti ikuti bagaimana Nabi mengimani Al-Quran. Jelas ya? Nah,
beriman kepada apa yang diimani oleh Nabi, yakni Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya adalah wajib mengikuti cara Nabi dalam mengamalkan Al-Quran. Gak boleh langsung lompat ke Al-Quran, Bunda. Jangan begitu lihat. Kalau Ustaz dalam Al-Quran Allah katakan seperti ini, sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti ini, ya kan? Berarti salah dong Nabi. Bunyi Al-Quran seperti ini, bukan pemahaman yang salah. Ini orang sekarang bukan langsung lompat ke Al-Quran saja, itu salah dalam beragama ya. Tidak boleh. Sangat banyak kan. Contoh lah, apa namanya? Ini banyak anak-anak sekarang ini, Bunda kalau lihat podcast beredar di media sosial, kan? Salah satu contohnya adalah hal yang paling sederhana lah, masalah sholat. Sampai adik-adik kita bertanya, Ustaz, tolonglah Ustaz, anak saya bertanya kepada saya, adakah sebenarnya perintah sholat itu dalam Al-Quran? Bagaimana cara sholatnya? Sehingga orang apa? Sholat itu wajib, perintah sholat itu dalam Al-Quran ada. Karena tidak Allah sampaikan tata cara sholatnya, maka sholat kita itu berbeda-beda. Bisa dipahami, Bunda? Artinya apa? Sholatlah, yang penting sholat, terserah sholat sesuka hatimu. Karena Al-Quran tidak mengatakan bagaimana cara sholat, boleh seperti itu. Enggak. Dia harus mengikuti sunnah Nabi. Sumber hukum Islam ini kan benar Al-Quran, sunnah. Ya, baik. Oke, kita lanjutkan. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kemudian Allah berfirman, kullun amana billah. Kullun amana billah. Wa malaikatihi. Kemudian wa kutubihi. Kemudian wa rusulihi. Lanjut, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Saya bisa-bisa Bunda supaya paham ya. Kita lihat apa yang Allah katakan, kullun amana billah. Semuanya beriman kepada Allah. Seluruhnya beriman kepada Allah. Maksudnya di sini sambungan ayat sebelumnya, Bunda. Al-mu'minun. Jadi gini, perhatikan, orang-orang yang beriman itu satu, dia beriman kepada Allah. Ya, jelas ya. Kemudian setelah itu dia beriman kepada malaikatnya.
Setelah itu orang yang beriman itu beriman kepada kitabnya. Setelah itu orang yang beriman itu beriman kepada Rasulnya. Nah, kemudian orang yang beriman itu la nufarriqu, tidak bedakan antara yang satu dengan yang lain. Saya sederhanakan yang mudah, tidak membedakan antara satu dengan rasul-rasulnya, maksudnya tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Sudah? Orang yang beriman itu waqalu sami'na, mereka akan berkata kami dengar, kami taat. Balik lagi mudah, orang yang beriman itu ghufranaka, senantiasa memohon ampun kepada Rabb-Nya. Ghufranaka, ampunilah, mohon ampunanmu wahai Rabb kami. Terjemah aslinya mudah, mohon ampunanmu wahai Rabb kami. Tapi langsung saya masukkan tafsirnya ya. Saya tidak terjemahkan lagi mudah, langsung tafsirnya. Orang yang beriman itu senantiasa memohon ampun kepada Rabb-Nya. Wa ilaikal masir, dan kepadamu al-masir, tempat kembali. Kita lihat bunda, bagaimana Allah dengan jelas mengatakan siapa sih orang-orang yang beriman itu. Lihat, benarkah kita sudah mukmin? Maka kita lihat di sini. Orang yang beriman itu satu, dia beriman kepada Allah. Sudah beriman kepada Allah? Saya tanya, sudah beriman kepada Allah? Sudah. Orang yang beriman itu beriman kepada malaikat-malaikatnya. Sudah beriman kepada malaikat-malaikat? Yakini bunda bahwasanya kalau ini beriman kepada Allah, maksudnya yakini bahwasanya Allah itu ada, Maha Esa. Ini sudah kita ketahui secara umum ya. Allah itu ada, Maha Esa dari setiap sisi. Beriman kepada malaikat sudah. Kemudian kitab-kitabnya, berapa kitab-kitab yang Allah turunkan? Berapa nabi dan rasul sudah? Nabi dan rasul. Berapa? 124.000. 25 yang wajib diketahui. Ya, 25 itu yang wajib diketahui. Nabi dan rasul itu seluruhnya 124.000. Dari 124.000 itu yang menjadi rasul berapa? 313. Kemana-mana jawaban ini benar. Baru dengar ini Ustaz. Dari 313 itu yang wajib diketahui 25. Yang wajib diketahui berapa? 25. Dari 25 itu yang ulul azmi 5. Yang tersingkat pada lafaz minim. Apa minim? Terserahlah, ini
Musa mau Muhammad terserah lah itu. Yang penting Musa, Ibrahim, Nuh, Nuh. Isa, Muhammad. Minim. Nah, kalau ditanya anak Rasulullah ini berapa? Minim bilang gitu. Musa, Isa, ini Nun, bunda. Nuh, kemudian Ibrahim atau Isa juga boleh. Muhammad. Terserah. Yang ini Musa atau Muhammad boleh. Yang ini Isa atau Ibrahim boleh, terserah. Ya. Yang penting minim. Ya. 5. Jadi Nabi dan Rasul itu 124.000, bunda. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Idris itu banyak Nabi. Nabi Syed ada. Pernah dengar Nabi Syed? Enggak. Jadi dari seluruh keturunan Adam itu Syed itu yang menjadi Nabi. Qabil tidak menjadi Nabi, Habil juga tidak, tapi Syed menjadi Nabi. Ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Berarti kalau begitu, lihat. Dalam riwayat disebutkan bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan itu sejumlah Nabi dan Rasul. Berapa jadinya? 124.000. Nah, kitab yang Allah turunkan itu sejumlah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul berapa? 124.000. Berarti kitabnya berapa yang Allah turunkan? 124.000. Dari 124.000 itu kita mengenal nanti. Punya sering baca surah Al-A'la. Suhufi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya suhuf? Punya suhuf. Jelas ya? Nabi Ibrahim punya suhuf. Nah, cuma yang kita ketahui itu apa? Pertama, Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Beriman kepada kitab Taurat, bunda? Beriman kita? Kalau tak beriman, kafir dong. Orang-orang yang beriman itu beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitab Allah itu sejumlah Nabi dan Rasul. Yang kita ketahui apa? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Beriman kita kepada kitab Taurat? Beriman. Beriman kepada kitab Zabur? Beriman. Beriman kita kepada kitab Injil? Beriman. Beriman kita kepada Al-Quran? Beriman. Hanya saja yang 3 ini diimani tapi tidak diikuti. Diimani namun tidak diikuti. Sedangkan Al-Quran diimani dan diikuti. Itu saja perbedaannya. Berbeda dengan agama-agama lain. Kalau Yahudi ditanya, mereka beriman kepada kitab Taurat? Beriman. Beriman mereka kepada kitab Injil? Tidak. Beriman mereka kepada Al-Quran? Tidak. Itulah yang menjadi sebab orang Yahudi itu kafir. Mereka hanya beriman kepada kitab Taurat, tapi tidak beriman kepada kitab-kitab sebelum dan setelahnya. Yang menjadi sebab orang Nasrani itu kafir adalah mereka beriman kepada kitab Injil, tapi tidak dengan kitab Taurat dan Al-Quran. Sedangkan yang menjadi sebab kita di Islam, kita tak pernah mengingkari kitab-kitab yang Allah turunkan. Kalau kita ditanya beriman kita kepada kitab Taurat, iya. Zabur, iya. Injil, iya. Al-Quran, iya. Itulah yang menjadi sebab kita di Islam, bunda. Jelas ya? Nah, kemudian wa rusulihi, dan rasulnya. Kembali lagi, rasulnya berapa, bunda? Rasulnya
313. 313. Nabi belum tentu Rasul. Rasul sudah pasti. Betul tuh? Saya aja yang udah berpikir Nabi belum tentu Rasul. Rasul sudah pasti Nabi. Betul? Iya. Ya. Apakah Nabi itu Rasul? Tidak semua. Tadi. Apakah Nabi itu Rasul? Belum tentu. Apakah Rasul itu Nabi? Iya. Ya. Ya. Baik. Nah, begini Bunda. Jadi kita beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul. Oh, oke. Sudah kita bahas berarti 3 ya. 3 yang ini yang keempat. Sekarang yang kelima. Orang yang beriman itu kata Allah, mereka tidak membeda-bedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Orang yang beriman itu adalah mereka tidak membedakan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Kita sebagai orang Islam, kalau kita ingin dinyatakan sebagai orang yang beriman, maka berimanlah kepada Nabi Musa, berimanlah kepada Nabi Isa, berimanlah kepada Nabi Daud, berimanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi beriman kepada Nabi Musa, tapi tidak beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Orang Nasrani beriman kepada Nabi Isa, tapi tidak beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Sedangkan orang Islam beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul. Karena Allah perintahkan kita tidak boleh kita bedakan antara satu Rasul dengan Rasul-Rasul yang lain. Jelas ya Bunda? Nah, kemudian sifat orang yang beriman itu yang keenam, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Orang yang beriman itu kami dengar, kami taat. Berarti orang yang tidak beriman Tidak taat. kami dengar, kami langgar. Kata Allah, orang yang beriman itu kalau dia sudah dengar, taat, diikuti Bunda. Berarti orang yang tidak beriman dengar, langgar. Nah, apakah yang hadir ini sudah beriman? Insyaallah beriman. Belum sempurna. Insyaallah belum sempurna. Jawab masing-masing. Jawab masing-masing. Karena Allah katakan orang yang beriman itu, qalu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengarkan itu. Dengar ceramah tentang jangan transaksi riba, jangan makan harta haram, jangan meninggikan suara depan suami, jangan durhaka kepada orang tua, jangan mengumpat. Dia dengar itu. Setelah itu dia langgar, berarti belum beriman. Kan Allah katakan qalu sami'na wa ata'na. Nah, jangan sampai takziah malam ketiga. Qalu sami'na wa ata'na. Bahwa orang-orang yang beriman itu ketika mereka mendengar, mereka taat. Setelah itu doa makan bersama. Memang kurang ajar lah Bapak itu. Takziah malam ketiga cuma bawa itu, cuma nyediain Indomie rebus saja. Mewah dikit kenapa? Nah, itu namanya qalu sami'na wa asaina. Bukan ya, sami'na wa asaina. Mudah sekali orang beriman itu mengatakan dirinya mukmin. Padahal sifat orang yang beriman itu kata Allah, mereka dengar, mereka taat. Sekarang saya tanya, fokus ya Bunda. Ini ketahuan ini mana yang nggak fokus nih. Coba, bagaimana agar seseorang itu taat? Taat itu apa artinya? Ikuti. Ya, bagaimana agar seseorang itu taat?
dengarlah. Ya. Dengarlah. Kalau Bunda nggak mendengar, gimana Bunda mau taat? Nggak fokus kan? Bagaimana agar kita bisa mengikuti ajaran Allah itu? Dengar. Dengar. Baik dong. Dengar. Kalau dia tak mendengar, bagaimana dia bisa mau taat? Berarti itulah perintahnya kita belajar nih Bunda. Kenapa kita dituntut untuk belajar? Supaya kita bisa mengikuti, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Itulah perintah Allah perintahkan kita menuntut ilmu, supaya tahu kita mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Maka banyak orang melakukan dosa itu karena tak mendengar. Tak pernah dia belajar. Ketika istrinya ngajarin suaminya, semua yang udah kau sampaikan udah tahu apa? Tak kapan suaminya menghadiri majelis ilmu. Istrinya tiap hari menghadiri majelis ilmu. Ketika dia sambungkan ilmu itu kepada suaminya, udah tahu apa? Jangan lagi ngomong. Nah, baik. Makanya Bunda, kalau Allah mengatakan orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang beriman itu tempatnya di surga. Orang-orang yang beriman itu ruhnya itu di Illiyin, di langit ketujuh. Orang-orang yang beriman itu sholatnya khusyuk. Itu yang dimaksud orang-orang yang beriman itu ini dia. Yang ruhnya itu ke langit. Kalau masuk surga, inilah dia. Jadi mudah sekali sekarang orang beriman masuk surga, enggak? Maka ikutin semuanya. Apakah qalu sami'na wa ata'na atau qalu sami'na wa asina? Nah, saya tanya, beriman kepada malaikat, beriman kepada malaikat pencatat amal baik dan amal buruk. Kenapa buat dosa? Berarti kalau sami'na wa asaina. Dia tahu dia beriman kepada malaikat. Allah hadirkan malaikat pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Berarti dia pastikanlah catatan amal itu yang baik-baik. Itu bukti sami'na wa ata'na Bunda. Ini kadang ada seorang pegawai kerja dia bolos, malas, ya kan, amburadul. Tapi begitu datang atasannya, baru dia bagus-bagus bekerja itu. Padahal sejak awal malaikat sudah duduk di situ. Nah, itu namanya qalu sami'na wa asaina. Kalau kita beriman kepada malaikat pencatat amal baik dan amal buruk, kita lah yang terbaik akhlaknya. Iya kan? Sepakat. Sepakat bukan? Iya. Berarti belum Beriman. belum beriman. Belum sempurna, Ustaz. Belum. Belum sempurna aja, Ustaz. Beriman berusaha. Nah, kita bukan cerita aman Bunda. Tapi kita cerita mukmin. Mukmin itu ini sifat-sifatnya. Paham ya Bunda? Pantaskah kita ini disebut mukmin? Kita ini disebut mukmin atau aman? Kalau aman itu pelaku pasif. Salat zuhur iya, salat asar bolong. Itu aman betul. Jadi kalau mukminun itu istiqomah menjaga sholatnya, bukan hanya istiqomah, khusyuk sholatnya. Makanya Bunda kalau paham tadi apa yang saya sampaikan di awal, yang Allah seru puasa itu amanah atau mukminun? Amanu. Andai kata yang Allah seru itu mukminun, berarti orang-orang yang taat sajalah yang wajib puasa. Paham ya? Tidak. Untuk apa aman itu disuruh berpuasa? Supaya dia sampai pada tahap mukminun. Kita ini lagi proses menuju mukmin.
Kalau dalam bahasa Indonesia karena nggak bisa diterjemahkan mukmin sejati. Berarti ada mukmin yang belum sejati kan? Mukmin sejati itu salatnya khusyuk. Itu dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau dalam bahasa Al-Quran, kalau sudah mukmin itu pelaku aktif, totalitas di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sudah berapa sifat orang yang beriman itu? 6. Nah, termasuk juga beriman kepada kitab-kitabnya, baca Quran, sudah membahas waqulu sami'na wa ata'na, pulang dari sini tetap dilanggar juga lagi. Paham benar? Catatan dibuka hanya pekan depan saja. Tahu aja Ustaz. Tahu aja Ustaz. Tahu aja. Iya kan? Iya. Harusnya kalau benar-benar belajar itu, kalau ingin taat itu malam dia buka. Apa yang mesti saya amalkan besok hari ya, setelah saya dapat ilmu ini, apa yang harus saya amalkan? Oh, ternyata sifat orang-orang yang beriman itu nggak cukup dengan ngomong doang. Dia mesti taat. Besok dia mengorbankan jiwanya itu untuk agama. Itu orang-orang yang beriman itu. Bukan hanya sebatas menambah wawasan saja. Ya. Baik, sekarang lanjut. Yang ketujuh, sifat orang yang beriman itu ghufranaka rabbana, senantiasa memohon ampun kepada Rabb-Nya. Lihat bunda, sebelumnya sudah kita bahas tadi. Sami'na ata'na, kemudian ghufranaka. Sifat orang yang beriman itu, coba perhatikan, lihat bagaimana Allah menyampaikan orang yang beriman itu. Mereka dengar, setelah itu mereka taat, kami taat, setelah itu kami memohon ampun. Allah tidak mengatakan orang yang beriman itu kami dengar, kami taat, setelah itu kami bangga atau kami senang. Apakah begitu sikap orang yang beriman? Tidak. Orang yang beriman itu setelah mereka mendengar semaksimal mungkin, setelah itu mereka taat, setelah itu mereka mohon ampun. Kenapa? Orang yang beriman itu walau sudah maksimal beribadahnya, merasa belum beribadah. Paham ya benar? Orang yang beriman itu, kalau dia sudah memaksimalkan ibadahnya, tapi dia belum merasa maksimal beribadah. Itulah sebabnya kenapa dia senantiasa memohon ampun. Orang yang beriman itu, dia akan berusaha untuk menghindarkan dirinya tidak melakukan dosa, tapi merasa berdosa. Maka dia senantiasa memohon ampun. Ada orang yang jelas-jelas buat dosa, tapi tak memohon ampun. Kena lagi. Kita kalau bahas Al-Quran undang, ampun ya Allah. Gitu kan? Makanya Al-Quran itu kan obat hati. Karena rasa-rasa undang kayak macam Allah itu ngomong dengan kita gitu. Ini ampun nih, setiap lapas-lapas itu kena ke kita, merasa tersindir kita. Ini bukan saya yang menyindir bunda, Al-Quran yang menyindir kita semua. Semaksimal apapun dia beribadah, bunda dia akan merasa belum maksimal beribadah. Itulah sebabnya setelah sholat dia memohon ampun aku ya Allah. Ketika siap sholat dia istighfar. Ketika dia pulang haji dia istighfar. Nah,
Nabi berapa kali taubatnya Bunda? 100 kali dalam sehari semalam. Ada dosa yang dilakukan Nabi? Kita berapa kali? Nabi dijanjikan masuk surga. Kita ada dapat janji masuk surga? Kenapa malah seperti itu? Apa boleh? Apa? Istighfar. Karena semaksimal apapun kita beribadah pasti ada kekurangannya, Bunda. Semaksimal apapun kita beribadah pasti ada kekurangannya. Enggak ada orang beribadah sempurna. Kalau sudah sampai pada tahap maksimal ibadahnya, terasalah dirinya. Cobalah begini. Semaksimal apapun kita beribadah, bisa nggak kita menyeimbangi keagungan Allah? Kita renungkan, nikmat yang kita terima ini terus bertambah. Apakah ibadah kita terus bertambah? Nikmat kan terus bertambah. Apakah ibadah terus bertambah? Seharusnya iya. Seharusnya iya. Kenyataannya. Iya. Itu kan sudah kekurangan tuh sebenarnya, Bunda. Itu kan sudah kekurangan tuh. Iya. Maka gempurlah dengan Sifat. istighfar. Apa Bunda? Jangan dibenturkan. Jangan dibenturkan. Lakukan semuanya. Itu sama seperti mana lebih baik sholat sunnah atau menjawab azan? Lebih baik jawab azan setelah itu sholat sunnah daripada engkau sholat sunnah di waktu azan. Nggak boleh Bunda dibenturkan. Dia harus amalkan kedua-duanya. Dia harus senantiasa beristighfar untuk menutupi kekurangannya di dalam beribadah. Dia juga mesti berselawat sebagai bukti tanda cintanya kepada Rasulullah SAW. Jangan dibenturkan, ya. Baik. Mana yang Bunda pilih, haji atau umroh? Dua-duanya haji. Haji itu rukun Islam. Haji rukun Islam, umroh. Kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i umroh wajib. Kalau dia umroh, gugurlah kewajiban umrohnya, tapi belum gugur kewajiban hajinya. Kalau dia haji, gugurlah kewajiban hajinya, tapi belum gugur kewajiban umrohnya. Dua-duanya satu. Ya, makanya kan dibenturkan. Ya, jadi hanya saja kita orang Indonesia kalau sudah berangkat haji tamattu sudah pasti umroh. Itu saja keistimewaannya. Maka kalau dipilih Ustaz saya mau haji atau mau umroh, hajilah. Kenapa? Karena kamu haji, Indonesia kan haji tamattu. Dia kalau sudah haji akan ada umroh. Rangkaian haji itu kan cuma 6 hari. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian kita dikasih waktu 40 hari yang reguler, yang plus itu 20 hari. Kan banyak waktu kita untuk melaksanakan umroh. Ya. Baik. Kalau ingin kaya, apa yang harus kita lakukan? Kayak apa? Satu ingin turun hujan. Kemudian yang kedua, punya banyak anak. Oke. Yang ketiga, rezeki diluaskan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Buka surah Al-A'raf dulu. Buka surah Al-A'raf dulu.
Kita lihat Ayat berapa Ustaz? Ayat benar. Nah, masalahnya kita di bunda, bahkan Imam Malik mengatakan kalau sesak dadamu, saking banyak kali permintaan, wakili itu dengan istighfar. Paham kan? Sesekali ya Allah, saya ingin kaya, ingin punya keturunan, anak saya ingin cepat nikah, ini. Sesekali dari kita minta kepada Allah itu sudah, gak usah minta apapun, cukup istighfar. Mewakili itu semua. Ya, keutamaan istighfar itu. Yang membuat malas beribadah apa? dosa. Emosian, Dosa. sering kesurupan, Dosa. dosa. Semuanya udah dosa, udah. Masalah kita dalam hidupnya dosa. Sebab dosalah doa itu sulit dikabulkan. Masih membawa dosa dia ketika memohon ampun kepada Allah. Nah, sebab dosalah anak-anak kita itu madar. Sebab dosalah rezeki kita itu disempitkan. Sebab dosalah walaupun segudang harta yang kita miliki, hati itu gak tenang. Sebab dosa semuanya. Sebab dosalah di rumah itu gak nyaman, malah nyaman di rumah orang. Sebab dosalah gak enak melihat istri orang, malah enak lihat istri sendiri, malah enak lihat istri orang. Semuanya bukan. Nah, begitu juga. Nah, sebab dosa semuanya bukan. Makanya nanti Allah berikan solusinya di ayat 286-nya, yang mesti kalian lakukan adalah Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma ini aja kan kita bahas. Maka ditutup dengan pertanyaan, ya Allah, ampunilah dosa kami, baik itu karena lupa atau kami karena keliru. Kita minta ampun semuanya. Kita berdoa kepada Allah. Maka dibuka dulu bahwa semuanya puncak masalah dalam hidup ini dosa, bukan? Kenapa di depan TV 5 jam bisa, di depan Al-Quran 10 menit nggak bisa? Dosa benar. Nah, duduk di warkop 3 jam bisa, duduk di majelis ilmu Nggak bisa. dosa. Kalau kumpul sama teman di luar majelis ilmu terang mata tuh, pas ngaji dosa. Semuanya dosa. Nah, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika sholat itu tidak khusyuk? Sholat tidak khusyuk membawa dosa dalam sholat. Banyak kali dosa itu dibawa dalam sholat kita. Akhirnya apa? Pikiran kita itu bukan bicara tentang akhirat, ya kan? Yang dipikirkan dalam sholat itu apa? Kasur, sumur, dapur. Ini dosa. Nah, ya. Baik. Balik lagi benar ke ayat tadi. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang senantiasa taat, mendengar, taat, kemudian mereka juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat lagi Bunda, untuk menguatkan apa yang Allah sampaikan ini, coba Bunda buka surah Al-Baqarah 199.
Sudah ketemu? Sudah. Allah mengatakan summa afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang yang orang banyak bertolak. Maksudnya adalah Arafah. Kita tahu bahwa Bunda, di antara rangkaian manasik haji itu adalah kita menuju Arafah, yang kita kenal dengan wukuf di Arafah. Dan Arafah itu adalah puncak haji. Paham ya? Bunda-bunda yang melaksanakan haji insya Allah akan paham. Arafah itu adalah puncak haji. Nah, setelah di Arafah itu apa yang kita lakukan? Yang haji memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, bertilawah dan lain sebagainya, semua kebaikan. Dan yang diperintahkan di situ adalah paling banyak adalah memohon ampun ketika di Arafah. Kata Allah, setelah engkau itu dari Arafah bertolak dari Arafah, berarti menuju mana? Muzdalifah. Apa yang diperintahkan? Wastaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. Di Arafah dosa sudah dihapuskan? Kan di Arafah kan diperintahkan untuk mohon ampun. Harusnya sampai Muzdalifah senang-senang kan? Tapi sampai Muzdalifah diperintahkan Allah untuk apa? Mohon ampun. Padahal dosa ketika di Arafah itu sudah dihapuskan. Kenapa diperintahkan mohon ampun sampai Muzdalifah? Jadi dosa lagi. Buat dosa lagi. Karena orang kalau sudah mangkok keimanannya itu tinggi, dia merasa perlu maksimal beribadah. Mudah. Walau dia tidak melakukan dosa, tapi merasa berdosa itu sebabnya sampai Muzdalifah dia nggak puas, hingga akhirnya dia memohon ampun lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan apa? Setelah beribadah, setelah maksimal beribadah, mohon ampun kepada Allah, bukan bangga hati, bukan senang. Karena sesungguhnya semaksimal apapun kita beribadah pasti banyak kekurangannya, benar. Ya. Nah, kemudian faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan manasik haji, maksudnya manasik haji di sini adalah wukuf di Arafah, bukan selesai ibadah haji ya. Sebab kita belum lagi melontar jumroh dan lain sebagainya. Maksudnya di sini adalah selesai wukuf di Arafah. Setelah itu apa yang kita lakukan? Fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Kita sering menyebut ayah ibu kita, bukan? Mana lebih sering menyebut nama Allah atau menyebut nama ayah ibu kita? Allah. Aw ashadda dzikra. Bagaimana kamu seringnya menyebut ayah ibumu, kakek nenekmu, nenek moyangmu? Harusnya seperti itu pula kamu menyebut nama Allah. Bahkan kalau bisa lebih dari itu, kata Allah. Berarti perintah kita mudah berzikir itu mesti melebihi kita menyebut nama ayah dan ibu kita. Jelas ya? Kemudian faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah, maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Apa maksudnya? Minta kebaikan di dunia saja. Ini doanya minta kebaikan di dunia saja. Nah, banyak orang haji, orang umroh berdoa minta dunia saja. Allah kabulkan keinginan dunianya, tapi nanti di akhirat tak ada lagi yang dia terima. Itu bukan sifat orang yang beriman. Kalau hidupnya tahu cuma minta dunia, Allah luruskan dulu jamaah haji di masa Nabi itu kalau berdoa tahunya minta dunia, turunlah ayat ini. Allah
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang beriman itu bagaimana cara doanya Bunda? Dia minta kebaikan dunia dan minta kebaikan akhirat. Apa minta kebaikan dunia? Kita di sini kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa minta Bunda? Sering berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah? Sering sholat. Oke, minta kebaikan dunia apa maksudnya? Minta nikmat dunia yang baik-baik. Itu maksudnya. Sederhananya itu, kita minta kebaikan dunia, itu maksudnya kita minta nikmat dunia yang baik-baik, yang tak baik, jangan ya Allah. Itu maksudnya. Kenapa? Karena nikmat dunia yang baik-baik itu akan mengantarkan kita pada kebahagiaan akhirat. Jelas ya? Bunda minta kaya atau minta dimudahkan untuk bersedekah? Dua-duanya Ustaz. Mana yang paling banyak selama ini? Bunda, ya Allah kayakan aku. Supaya apa Bunda kaya? Biar bisa bersedekah. Biar bisa bersedekah. Oke. Nah, setelah kaya apakah mudah bersedekah? Belum tentu insyaallah. Bunda minta umur panjang atau umur pendek? Supaya apa? Bisa beribadah. Supaya maksimal beribadah. Sekarang sudah maksimal beribadah? Insyaallah. Nah, Bunda takut mati saja. Bunda bukan minta supaya berkah. Bunda takut mati, makanya minta umur panjang. Harusnya kalau supaya minta umur panjang maksimal beribadah, harusnya sekarang maksimal beribadah. Harusnya tadi malam itu sholat tahajud 12 rakaat. Hari ini sebelum sholat asar harusnya sudah baca Quran 1 juz. Saya baca Ustaz, tapi tidak 1 juz. Nah, ya kan? Udah jujur saja, udah takut mati, makanya minta umur panjang. Kalau minta umur pendek, minta umur panjang supaya berkah, tujuannya apa? Supaya maksimal beribadah kan? Kenapa nggak dari sekarang? Kan kalau tujuannya maksimal beribadah, kenapa nggak dari sekarang? Kan maksimal, tujuannya supaya maksimal beribadah. Sudah melangkah Ustaz. Sudah Oke, melangkah. itu Berusaha. pertanyaan. Jawab masing-masing Bunda. Kenapa nggak dari sekarang? Iya kan gitu. Berusaha. Bukankah nanti kalau sudah tua Kan. nggak bisa maksimal beribadah? Sekarang masih muda. Pasti bisa. Kenapa minta tua? Allahu Akbar, cerot, tipis tuh. Model-model kayak gitu maksimal beribadah. Nah, batik saja keluar gitu. Nah, begitu mau maksimal beribadah. Jadi ada benar. Kita ini cuma ngomong doang. Sebenarnya takut mati. Bahkan ada orang tua kalau ditanya, kalau mati jangan sekarang Ustaz. Kenapa? Belum lihat cucu, belum lihat cucu. Dia minta umur panjang hanya itu. Memang jatuh kali lah ini. Dia minta umur panjang supaya lihat cucu. Bukan supaya maksimal beribadah. Ya. Baik. Lanjut, kembali lagi Bunda. Terakhir Allah mengatakan wa ilaikal masir. Dan kepadaku tempat kembali, maksudnya apapun agama kita Bunda, betapapun salahnya keyakinan kita, betapapun kita itu kufur kepada Allah, betapapun di dunia dia tidak beribadah kepada Allah, pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Walaupun dia cuma berharap.
apapun yang disembahnya di dunia, akhirnya dia akan kembali kepada Allah. Jelas ya? Kalau dia nggak mau kembali, dia akan dikembalikan. Paham? Dia akan dipaksa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sampaikan kalimat ini setelah sami'na wa ata'na qawlana? Karena orang yang beriman itu Bunda, dia maksimal beribadah. Satu, yang kedua, dia senantiasa memohon ampun. Lihat Bunda, kenapa seseorang itu maksimal beribadah? Karena dia ingin nanti pulang menghadap Allah membawa bekal yang maksimal. Kenapa seseorang itu, apa yang mendorong orang yang beriman itu maksimal beribadah? Karena dia ingin nanti bertemu dengan Allah membawa bekal yang maksimal. Kenapa orang yang beriman itu senantiasa memohon ampun kepada Allah? Karena dia ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit pun. Paham ya? Manusia pasti buat dosa Bunda, tapi anugerah Allah, karunia Allah, Allah berikan sifatnya yang maha tawwab, yang maha ghafur, maha penerima taubat, maha pengampun. Manusia pasti akan terjerumus ke dalam dosa, tapi rahmat Allah, Allah memberikan sifat pengampunnya, maha pengampun. Supaya apa? Ketika kita terjerumus ke dalam dosa, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pulang nantinya tak ada dosa yang kita bawa menghadap Allah. Si fulan dibuka catatan amal, si fulan jam 2 sore dia buat dosa, tapi karena nggak mohon ampun tetap dicatat ditimbang. Ya benar, jadi amal buruk. Kata Allah, si fulan telah buat dosa di jam 2 sore, tapi karena saat itu dia memohon ampun, terhapus dosanya, terhapus. Jadi pulanglah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tidak membawa dosa. Caranya bagaimana? Senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas benar? Yang mendorong seseorang itu semangat di dalam beribadah, semangat dalam memohon ampun, karena dia ingin nanti ketika kembali kepada Allah bekalnya maksimal, dosa-dosanya sudah diampuni. Maka dari sekarang, nah, boleh saya tanya Bunda? Boleh. Saya Bisa berjanji kepada Allah? Bukan janji kepada Ustaz Edi, tapi berjanji kepada Allah. Nanti malam sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, kemudian istighfar. Setelah istighfar, setelah itu katakan sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya berjanji mulai detik ini saya akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk saya. ada dilakukan itu. Jadi sama Allah boleh Iya. nanti malam. InsyaAllah. Sulit kali Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Nah, Berjanji kan, berjanji bermohon. Nah. Berjanji itu orang Nah, bermohon. kalau sudah taubat, Iya, nggak bermohon baik. taubat, nggak bisa berdosa lagi Jadi dong. tempat itu salah bisa kan? Nah, nggak boleh. Kemudian paginya banyak-banyaklah berkorban untuk agama Allah. Caranya begitu. Lihat nanti Bunda bagaimana sholat subuh Bunda. Lihat bagaimana keseharian Bunda. Setelah nanti malam Bunda sholat tahajud, kemudian memohon ampun kepada Allah, berjanji mulai detik ini saya akan meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan Bunda. Maka apa Bunda? Tak tahu amalkan jauhkan Allah. Apa berulang? Nah,
Bunda, apa perangai-perangai buruk? Selalu mengakhirkan sholat. Itu kan perangai buruk tuh. Sampai melalang. Emosi, nggak berdamai dengan masa lalu, sulit memaafkan orang lain, cemas dengan masa depan. Itu kan kebiasaan-kebiasaan buruk. Merasa benar. Dengki, hasad, ya kan? Emosian, nggak sabaran, ya itulah biasa dosa-dosa amal-amal kan kayak gitu Bunda. Dosa amal-amal ini kan sebatas itu saja. Insya Allah nggak ada lah yang sampai pada tahap membunuh, nggak ada lah. Membunuh yang ini nggak ada, mencuri nggak ada. Tapi yang biasa dilakukan saat ini adalah sirik kecil, menganggap diri hebat, iya kan? Kemudian setelah itu emosian, nggak sabaran, selalu khawatir dengan masa depan. Apalagi emak-emak ini udah khawatir saja nanti tinggal sama anak pertama atau anak kedua ya. Nah, anak ketiga atau anak keempat ya, udah takut saja nih kan. Orang-orang seperti itu Bunda, itu dia tidak yakin dengan takdir Allah Subhanahu. Saking nggak yakinnya dengan takdir Allah, dia kafir ya. Kafir. Keluarga berencana. Takut kali dia anaknya itu kalau lahir nggak makan gitu, nggak bisa ngasih makan. Berarti memang bermasalahkanlah imannya itu dengan takdir Allah. Padahal setiap yang lahir di muka bumi itu Allah jamin rezekinya kan. Hah? Boleh saja seorang ibu KB kalau ternyata medis dokter memponisnya kalau dia melahirkan maka akan menimbulkan mudarat satu, atau dia memiliki penyakit, ya kan? Atau memang dia sebelumnya sesar sehingga dokter menyarankan untuk tidak lahir kembali. Ini memang diputus total Bunda. Kalau KB itu tujuannya untuk mengatur jarak kehamilan, sepakat para ulama boleh. Tapi kalau KB itu digunakan untuk memberhentikan total setelah dapat jumlah tertentu, seperti 4 dah lah, nggak mau lagi, dosa. Apalagi steril mudah saja sebenarnya. Kalau dikasih Allah berarti sanggup. Kalau nggak dikasih berarti kamu nggak sanggup. Sudah. Itulah keimanan kepada takdir Allah itu. Jelas ya Bunda? Kalau masih dikasih berarti sanggup. Kalau nggak dikasih nggak sanggup, sudah. Ini kalau kita melihat semua orang-orang yang kafir hampir sulit nanti nggak sanggup menjaga anak, berarti kamu tak mau dengan kebaikan yang banyak, ya kan? Kalau alasannya takut nanti sulit mendidik anak, berarti kamu nggak mau mendapatkan kebaikan yang banyak. Banyak anak kan banyak kebaikan. Satu, takut nanti miskin, takut nggak bisa makan, berarti kamu dari awal sudah tidak beriman dengan takdir Allah. Apalagi jawabannya Bunda? Dulu pada belajar Ustaz, nggak tahu Ustaz pemahamannya, baru sekarang aja Ustaz. Sampai pada tahap hal-hal yang besar dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Orang kalau tidak merasa diawasi oleh Allah dalam sholat, dia sholat bacaan sholat itu buru-buru. Kan gitu deh, kenapa? Karena nggak merasa diawasi. Karena nggak merasa diawasi Allah. Tapi kalau ditunjuk dia imam, Hati-hati. Kalau lagi sendiri dia, begitu ditunjuk jadi imam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, bagusnya kamu. Jadi saat itu sebenarnya apa? Dia merasa dilihat oleh manusia, tapi tidak merasa dilihat oleh Allah.
Jelas ya? Mulai dari hal-hal yang kecil. Kalau saya hari ini ngomong yang tidak baik, Allah melihat saya. Jangan hal. Dari hal-hal yang seperti itu. Coba sampai pada tahap itu. Mau tanda tangan, gitu kan? Allah melihat saya. Nggak jadi lagi. Hal-hal yang kecil seperti itu, bukan? Mau ngomongin ngedumel, istri kan suka ngedumel nih. Kadang digigit lidah. Ya. Bilang malam terus jelas. Nggak paham aja ada di istri dan anak. Ya kan? Kalau dia merasa dirinya oleh Kalau Allah, kayak gitu tuh, macam mana solusinya Ustaz? Macam mana kalau dibilang terus terang kena lawak nanti? alhamdulillah, ya, insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Ayat terakhir ya Bunda. Ya. Ayat terakhir. Ayat ini Bunda bagian dari ayat ruqyah. Jadi Bunda ini Bunda baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, ayat kursi, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian setelah itu Al-Kafirun 1, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, kemudian dilanjutkan dengan An-Nas. Yang sudah hafal-hafal saja. Kalau ahli ruqyah nanti baca surah Al-Mulk, surah Jin, ya kan? Kemudian masukkan daun bidara 7 helai sama garam. Masukkan ke semprot, sudah terima. Udah jalan di rumah gini, di rumah, di dapur atau dimanapun itu. Kalau ada di ruangan tertentu Bunda nggak nyaman, khawatir semprot sambil baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rumah kalau kosong penghuninya jin, apalagi Bunda yang punya anak buat rumah kamarnya banyak, pergi sekarang kuliah pasti jin dalamnya. Maka caranya bagaimana untuk menghilangkan jin yang ada di dalam kamar itu? Perintah Nabi bacakan surah Al-Baqarah secara full. Al-Baqarah full. Umpamanya kamar anak sekarang kan kosong, bacakan di kamar itu. Bunda harus sholat di situ, sholat sunnah di situ, baca Quran di situ. Jangan biarkan kosong. 3 hari saja tidak dihuni sudah menjadi penghuni jin kan. Nah, Kalau Ustadz, kalau ada kamar kosongnya 2, hari ini sholat di sini, hari besok sholat di situ. ganti-gantian udah. Ganti-gantian. Yang penting setiap kamar-kamar kosong itu sholat di situ, baca Quran. Full. Ya. Kalau untuk malam itu full. Pakai full. Itu tadi 3 hari ini kita pelatihan ruqyah mandiri. Saya Kalau ceritanya tidak full. ruqyah mandiri. Rupiah tak full. Jadi ketika kita ruqyah, Untuk malam hari. kita bawa benda-bendanya, ya kan? Saya mengajarkan ruqyah mandiri. Karena ruqyah itu butuh proses, butuh rawat inapnya. Jadi peruqyah itu dia butuh sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Harus seperti itu. Makanya saya pribadi tidak mengambil profesi peruqyah, hanya sifatnya membantu saja. Membantu saja. Makanya saya lebih pada mengajarkan orang ruqyah mandiri. Kita tadi latihan ruqyah di Al-Azhar. Ada yang sakit tengkuknya, ada yang ya, kalau dia sering sendawa ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah berarti kentut jin. Kalau sakit dibacakan di sini tengkuknya begitu baca ayat ruqyah berarti jin otak. Ya kan? Kalau sakit di sininya, orang kesurupan Bunda, kalau kesurupan ya dipegang saja ininya sama bahu badan yang di antara tulang selangkah dengan dadanya, dipegang saja, aduh menjerit dia. Orang kesurupan sadar dia. Nanti setelah sadar dia baru diruqyah, karena orang syarat diruqyah itu mesti dalam keadaan sadar. Nah, banyak-banyak ruqyah mandiri.